mudah untuk mulai bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Iya Kak. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan beberapa hal agar kamu merasa lebih nyaman. Semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia, artinya tidak ada yang saya ceritakan ke orang lain tanpa seizin. Tujuan dari sesi ini adalah membantu kamu memahami dirimu sendiri, bukan untuk menghakimi. Iya Kak. Di sini kamu boleh cerita dengan bebas, tidak ada benar atau salah. Bahkan hal-hal kecil atau yang menurutmu tidak penting pun boleh kamu katakan. Kita juga tidak buru-buru, kamu boleh diam kalau butuh waktu kok. Sekarang bagaimana perasaanmu hari ini? Jujur, saya hari ini tuh merasa capek banget Kak. Dan pikiran saya itu penuh. Capek ya, dan penuh pikiran ya. Iya. Terima kasih ya sudah jujur. Itu langkah awal yang sangat penting. Kalau kamu mencoba menggambarkan apa yang paling sering muncul di pikiranmu hari akhir-akhir ini? Yang sering muncul itu soal media sosial Kak. Media sosial. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut? Saya itu sering merasa kurang percaya diri kalau melihat orang lain di media sosial. Saya kayak minder gitu. Tidak percaya diri. Seperti apa rasanya? Seperti mereka itu lebih baik dari saya, lebih cantik, lebih bahagia, sedangkan saya itu begini aja. Dan ketika kamu melihat itu, apa yang terjadi di dalam dirimu? Saya merasa kecil, seperti tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Saya ingin kamu mencoba mengatakan apa saja yang muncul di pikiranmu ketika kamu merasa seperti itu. Tidak perlu disaring seperti mengalir saja. Ya itu saya merasa jelek dan minder aja kalau melihat teman-teman saya di sosial media. Terus saya tidak menarik, saya tidak sehebat mereka. Saya merasa saya itu tidak berharga dibanding mereka. Kalimat saya tidak berharga itu terdengar sangat kuat. Iya. Kalau kamu mendengar dirimu sendiri mengatakan itu, bagaimana perasaanmu? Perasaan saya sedih Kak, dan kadang malahan saya marah ke diri saya sendiri. Kenapa kok saya begini, tidak seperti teman-teman. Marah ke diri sendiri, seolah-olah kamu menyerahkan dirimu. Iya, saya sering merasa itu salah saya. Kita coba lihat pelan-pelan ya. Ketika kamu mengatakan saya tidak berharga, apakah itu benar-benar fakta atau perasaan yang muncul karena sesuatu? Kalau dipikir-pikir mungkin itu perasaan saya aja Kak. Namun selama ini kamu memperlakukannya seperti kebenaran. Iya, saya percaya itu. Seolah-olah ada suara di dalam dirimu yang terus mengulang hal itu. Iya, seperti ada suara yang tidak berhenti di pikiran saya. Kalau kamu mendengar suara itu sekarang, suara itu terdengar seperti siapa? Seperti diri saya sendiri, tapi juga seperti orang lain. Orang lain seperti siapa? Seperti orang-orang yang ada di media sosial.
sadar dan mulai membandingkan diri sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Bayangkan situasi itu, kamu sedang memegang HP dan mulai scroll. Apa yang kamu lihat? Saya lihat orang-orang, mereka terlihat bahagia, cantik, percaya diri. Apa yang kamu rasakan saat itu? Saya merasa tertinggal. Tertinggal? Seperti apa? Seperti semua orang sudah lebih baik, tapi saya tidak. Saya stuck di sini terus. Sekarang coba rasakan lebih dalam. Apa yang terjadi di dalam dirimu saat itu? Saya merasa tidak cukup, Tidak cukup? tidak cukup cantik, tidak cukup baik. Apalagi? Saya merasa tidak layak. Tidak layak? Iya. Kalau perasaan itu bisa berbicara, apa yang ingin dia katakan? Saya ingin merasa cukup. Dari apa yang kamu rasakan, terlihat bahwa media sosial di tempat kamu membandingkan dirimu. Dan tanpa sadar, itu membentuk cara kamu melihat dirimu sendiri. Iya. Seolah-olah nilai dirimu ditentukan oleh apa yang kamu lihat di sana. Sekarang kita coba melihat konflik di dalam dirimu. Di satu sisi, kamu ingin menerima dirimu apa adanya, ingin merasa cukup. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat untuk terus membandingkan diri dan merasa harus menjadi seperti orang lain. Iya. Itu rasanya capek banget. Seolah-olah kamu tidak pernah benar-benar merasa cukup. Ketika perasaan itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya terus lanjut scroll. Terus lanjut scroll, meskipun itu membuatmu semakin tidak nyaman. Iya, saya tidak bisa tidur. Itu seperti lingkar yang berulang terus-menerus. Tapi Kak, memang mereka itu lebih baik dari saya. Saya melihat ada bagian dari dirimu yang masih sangat kuat memegang keyakinan itu. Iya, rasanya sulit untuk tidak percaya. Karena kamu sudah terlalu lama mempercayainya dan mungkin itu terasa nyata di dirimu sendiri. Saya ingin mengajak kamu melihat sesuatu. Ketika kamu berbicara dengan saya sekarang, apakah ada bagian dari dirimu yang merasa takut dinilai? Iya, ada Kak. Takut seperti apa? Takut dianggap kurang atau tidak cukup. Perasaan itu terasa familiar ya. Iya, sama seperti di media sosial. Jadi perasaan itu tidak hanya muncul di sana, tapi juga terbawa ke hubungan yang lain. Iya. Sekarang kita mulai melihat pola yang terjadi. Media sosial terus perbandingan, selanjutnya merasa tidak cukup, kepercayaan diri turun, dan kembali lagi ke media sosial. Iya, itu terus terjadi setiap hari. Dan selama ini pola itu berjalan tanpa kamu sadari. Sekarang dari semua yang kita bicarakan hari ini, apa yang paling kamu sadari tentang dirimu? Saya menyadari kalau saya itu terlalu sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Salah ya. Iya. Agak salah saya.
kamu lakukan hari ini itu tidak mudah. Kamu sudah berani melihat bagian dalam dirimu yang mungkin selama ini kamu hindari. Iya kak. Dan itu adalah langkah yang sangat penting. Saya merasa ringan sih di sini. Perasaan lebih ringan itu muncul karena kamu tuh mulai memahami dirimu sendiri. Namun proses ini tidak berhenti di sini. Ini hanya tahap awal. Iya. Kita bisa melanjutkannya di sesi berikutnya untuk membantu kamu membangun kepercayaan diri yang lebih sehat. Baik kak, terima kasih ya. Dari sini jadi lega, lebih rasa ringan. Mungkin mulai nanti aku bisa lebih nyaman lagi dalam berbagai sosial media. Terima kasih juga sudah sangat terbuka pada hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Ya, terima kasih ya kak. Ya. Oke, silahkan.